Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3435-3437 Bab 3435, Patriark. Menurut itu, kamu bisa mendapatkan sumber daya Vena bumi yang sangat besar, dan sebagian besar kreditnya ada pada Landen Sen. Kaisar Hongling bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar. Jika bukan karena Tuan Muda untuk memamerkan kekuatannya pada saat kritis, Sirius akan terbunuh oleh tangan naga menyengat, kata Sirius dengan suara dalam. Berkat Tuan Muda, kita bisa aman dan sehat. Ya, Tuan Muda adalah penyelamat kita. Para tetua juga berbicara tentang kata-kata baik Landen Sen satu demi satu, dan mereka sangat empatik dan masuk akal, dan mereka dengan tulus diyakinkan tentang kinerja Landen Sen di Pansidong. Aku tahu nanti. Kaisar Hongling sedikit mengangguk, matanya menoleh ke arah Landen Sen, dan dia tersenyum dan berkata, Landen Sen, bagaimana menurutmu Ratu harus memberi hadiah kepadamu? Landen Sen menabrak roh yang kejam di seluruh tubuhnya, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi, dia selalu merasa bahwa mata Kaisar Hongling agak buruk. Para murid juga mendapatkan kekayaan besar di Gua Pansi. Mereka telah membuat terobosan besar dalam kultivasi dan menemukan apa yang mereka butuhkan. Guru mengizinkan para murid untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Gua Pansi, yang sudah merupakan hadiah terbaik. Carilah hadiah lain. Landen Sen tidak rendah hati berkata tidak sombong. Kaisar Hongling tersenyum dan berkata, aku akan berbicara tentang hadiah yang diberikan Ratu nanti. Sekarang, mari kita bicara tentang kentunganmu di Gua Pansi. Raja Elang berkata dengan suara serak, tunggu, Kaisar, sebelum ini, orang tua itu memiliki sesuatu untuk mempertanyakan putra saya yang tidak efektif. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Baimei yang berada di luar pengadilan memukul roh keluar dari tubuhnya, diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Penatua yang hebat, tolong, kata Dewi Honglindi dengan ringan. Mata emas layu Raja Elang menyapu Liu Baimei beberapa kali, dan berkata dengan lembut, idiot, kamu benar-benar menarik naga yang menyengat hijau. Kamu juga membunuh 4 tetua. Kulit kepala Liu Baimei mati rasa karena ketakutan, dan buru-buru berlutut di tanah, dan berkata dengan panik, anakku. Anak saya dianiaya. Anak saya tidak sengaja menarik naga penyengat hijau. Dia hanya bisa mengatakan bahwa peruntungannya buruk dan dia tanpa sengaja menemukan binatang buas ini. Malu. Kalau kamu membuat masalah untukku lain kali, aku akan menamparmu sampai mati. Raja Elang membalik tangannya dan menembakkan cahaya hitam, langsung mengejutkan Liu Baimei, ekspresinya sangat suram. Para hadirin terdiam, dan para tetua Huang-Huaguan di bawah tidak berani bernafas. Roh jahat yang menakjubkan yang dilepaskan oleh Raja Elang menyapu seluruh aula, yang benar-benar membuat orang merasa berbulu. Kaisar Hongling menggosok kepalanya dan berteriak, ayo. Ceritakan tentang kentunganmu di Pansidong. Kaisar, alih-alih mengatakan secara lisan kepada kita tentang panen kita, biarkan aku menunggu dan melaporkan panen dalam tas penyimpananku satu persatu, kan? Sirius menyarankan dengan kepalaan. Oke, lakukan saja. Kaisar Hongling sedikit mengangguk. Sirius mengangkat kepalanya dan pertama-tama mengungkapkan isi tas penyimpanannya. Jutaan kati kristal Vena bumi, beberapa harta langka surga dan bumi, dan sejumlah kecil jarahan. Para pembudidaya juga mengumumkan panen mereka satu demi satu, kebanyakan dari mereka adalah kristal dari urat-urat bumi jutaan kati. Dengan total lebih dari 20 beku, mereka dapat memperoleh lebih dari 20 juta kati kristal Vena bumi, jika dibudidayakan dengan baik, cukup untuk menghasilkan lebih dari 20 juta Vena spiritual. Kaisar Hongling dan Raja Elang sama-sama menunjukkan wajah terkejut, dan mereka tidak berharap bahwa para tua-tua Huang-Huaguan ini telah memperoleh panen yang begitu kaya di Gua Pansi, yang di luar imajinasi. Bahkan orang sungguhan pemurnian tulang, yang telah seperti sumur kuno, menganggukkan kepalanya, cukup puas. Dengan begitu banyak sumber daya Vena bumi, tidak hanya cukup bagi Huang-Huaguan untuk mencernanya secara internal, tetapi juga untuk mengalokasikan sebagian sumber daya tersebut ke pasukan lain di Pansiling, dan itu tidak akan membuat sakit hati. Ketika semua biksu berbicara tentang keuntungan mereka, tatapan Hongling beralih ke Landen Sen, giliranmu. Landen Sen bertanya-tanya bahwa pohon Pan Pitch terlibat dalam trofi. Dia menggenggam tinjunya dan berkata, salah satu harta yang telah dipanen para murid sangat penting. Tidak mudah untuk mengeluarkannya di depan para penatua. Aku ingin tahu apakah tuannya dapat membiarkanmu penatua menghindari satu atau dua. Begitu misterius, Sang Ratu ingin tahu tentang apa yang dapat kamu pikirkan. Kebetulan Sang Ratu juga memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu sendirian. Kaisar Hongling mengangkat matanya yang indah dan menoleh ke para penatua di bawah ini, sesepuh, setelah kamu meninggalkan tas penyimpanan di tubuhmu, tinggalkan aula utama dengan cepat dan datang ke aula utama untuk menerima hadiah besok. Xie Dinu. Para penatua membungkuk untuk beribadah, dan kemudian meninggalkan aula utama kuil Huanghua satu demi satu. Liu Baimei, yang tidak sadarkan diri, juga dibawa oleh Sirius. Dalam sekejap mata, bagian bawah aula menjadi kosong, meninggalkan Landen Sen sendirian.
Menghadapi tiga pembudidaya surgawi tepat di atas aula utama, Landen Sen sedikit berdebar, dan selalu memiliki firasat buruk. Landen Sen, tidak ada orang luar sekarang, kamu bisa memberitahu ratu dengan jelas. Kaisar Hongling berkata dengan wajah serius. Landen Sen sedikit mengangguk, melepas semua 5 kantong penyimpanan di pinggangnya, dan mengeluarkan pohon persik besar dari salah satu kantong penyimpanan, meletakkannya di depannya, dan berkata dengan keras, untungnya, muridnya ada di sini. Pohon buah persik datar diperoleh dari Gua Pansi, 2 buah persik datar. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Hongling dan Raja-Raja Wali disambar petir, dan segera berdiri dari kursi mereka, dengan suara ngeri di mulut mereka, menatap pohon persik datar yang dipegang oleh Landen Sen dan 2 di tangannya. Buah persik pipih. Ini. Apakah ini buah persik yang benar-benar pipih dan pohon persik yang datar? Rao adalah kekuatan besar Raja Lang, dan wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Ini memang pohon persik datar dan buah persik datar. Kamu seharusnya tidak mempertanyakannya. Setelah melirik mata berlumpur Zenggu, dia membuat suara serak dan rendah di mulutnya. Permaisuri Hongling sangat terkejut sehingga dia menatap Landen Sen dengan matanya yang indah dan bertanya, Landen Sen, bagaimana Anda mendapatkan pohon persik datar ini? Di depan 3 dewa surgawi, Landen Sen merasa tertekan dan hanya menjelaskan situasinya dengan jujur. Dia menceritakan kisah pertemuannya dengan tekad Tao Wukong, hanya dengan sengaja menyembunyikan fragmen-fragmen langit dan pakaian serta alat pelindung yang ditinggalkan oleh peri Zixia. Taois Wukong. Seperti yang diharapkan. Ada angka tertentu dalam kegelapan. Tuan Liangu menghela nafas dan mengucapkan kata yang berarti. Kaisar Hongling mengerutkan kening dan berkata, tampaknya instruksi terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur saya Huang Huaguan benar-benar terpenuhi. Putra ini adalah biksu yang disebutkan oleh leluhur. Raja Lang terdiam. Landen Sen bingung ketika dia mendengarnya, dan bertanya, Tuan, apa yang kamu bicarakan, apa warisan Bapak leluhur? Baik, karena kamu adalah biksu di warisan leluhur, aku tidak repot-repot bermain denganmu lagi. Dewi Honglingdi memandang Landen Sen dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ekspresi suram, Landen Sen, bagaimana Anda mendapatkan kekuatan darah Patriark Huang Huaguan Hundred Eyes Demon Lord? Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen pergi ke kekacauan. Dia berpura-pura tenang dan berkata, murid itu awalnya adalah keturunan dari Hundred Eyes Demon Lord. Anak laki-laki Huang Mao, jangan berpura-pura lagi, kamu sudah melihat identitasmu. Kamu sama sekali bukan keturunan patriark, tetapi murid dari Yuan Tianying dari 7 istana suci, kan? Hongling Empress mencibir. Ini. Landen Sen terdiam dan wajahnya menjadi sangat jelek. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Bab 3436, How to Deal with It. Tanpa diduga, Kaisar Hongling ini sudah melihat melalui penipuannya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah mendengar kata-kata ini, Raja-Raja Wali dan Bon Lianjin sebenarnya tidak peduli. Itu membuktikan bahwa ketiga pembudidaya surgawi ini mengetahui identitas mereka yang sebenarnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak tahu tujuan mereka. Landen Sen merasakan krisis yang kuat, dan dengan cepat menekankan tangan kanannya ke tas penyimpanan di pinggangnya. Jika merobek wajahnya, dia masih memiliki sedotan terakhir, yaitu, tekad yang ditinggalkan Raja Kera di lemari kristal. Tekad yang melepaskan monster-monster sudah cukup untuk membunuh 3 biarawan surgawi di depan mereka. Landen Sen memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak ingin berpura-pura lagi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kaisar, karena kamu tahu aku berbohong kepada kamu, mengapa kamu ingin menemani saya dalam adegan ini? Dia juga menerima saya sebagai murid dan memberi saya tuan muda. Tempat itu. Kaisar Hongling dengan dingin mendengus, tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang. Di masa lalu, ketika leluhurku, Huang Huaguan Hundred Eyes Demon King pergi ke Dongsheng Sensu pada tahun-tahun awal, aku telah mengingini relik fisik Jin Chanzi. Tetapi dikalahkan oleh murid tertuanya Wukong Taois. Saat itu Jin Cicada memerintahkan Tao Wukong untuk menyelamatkan nyawa leluhur, mengatakan bahwa leluhur Hundred Eyes Demon Lord telah ditakdirkan dengan masa depan yang dipilih dan memberikan beberapa nubuat. Setelah menerima beberapa kata dari Jin Chanzi, leluhur menyadari bahwa Jin Chanzi adalah manusia. Setelah berterima kasih padanya, dia mengingat kata-kata dan ajarannya di dalam hatinya. Setelah leluhur kembali ke kuil Huang Hua, ia meninggalkan naskah tulisan tangan, mengatakan bahwa di masa depan akan ada orang yang dipilih untuk mengunjungi kuil Huang Hua, yang dapat melindungi kuil Huang Hua. Huaguan makmur selamanya dan memperingatkan generasi muda Huang Huaguan untuk tidak memprovokasi Jin Chanzi lagi. Sayangnya, 7 putri dari istri leluhur tidak mendengarkan ajaran. Ketika Jin Chanzi melewati Pansiling, dia masih mengambil ide Jin Chanzi, dan akhirnya dibunuh oleh Tao Wukong, dan Pansidong juga terbunuh. Membakar sebagian besar ke titik di mana tidak ada yang disegel bertahun-tahun. Setelah mendengarkan kata-kata Hongling, Landen Sen diam-diam terkejut, maka tidak mengherankan jika Tao Wukong mengatakan bahwa dia adalah yang terpilih pada awalnya, mungkin dia belajar dari tuannya Jin Chanzi.
Siapakah Jin Chanzi? Landen Sen hanya melihat deskripsi sporadis dalam buku ini. Rumor mengatakan bahwa Jin Chanzi adalah murid kedua Buddha Lingshan Tathagata, dengan bakat luar biasa. Karena ia mempertanyakan agama Buddha Mahayana di Lingshan, ia dengan tegas menghancurkan tubuh dan jiwanya, hanya menyisakan jejak aura akar kebijaksanaan, bereinkarnasi sebagai manusia, dan penderitaan yang punah. Meskipun Jin Chanzi terkenal, ada beberapa legenda tentang dia, dan tidak ada yang mengerti mengapa dia menghapus budayanya sendiri dan berdebat dengan Buddha tentang Lingshan. Pada generasi selanjutnya, karakter Jin Chanzi secara bertahap tidak disebutkan. Sebaliknya, murid tertua Sun Wukong dipuji oleh para biksu yang tak terhitung jumlahnya di generasi berikutnya. Landen Sen berkata dengan tegas, hanya ini, tidak bisakah itu membuktikan bahwa akulah yang dipilih hari itu? Sebelum Kaisar Hongling menanggapi, orang asli pemurnian tulang di samping berkata dengan suara serak, wah, Anda dapat melihat Tao Wukong tinggal sinar kemauan cukup untuk membuktikan bahwa Anda adalah sang terpilih yang dikatakan leluhur. Jika tidak, jenis Tao Wukong yang sangat sombong perkasa, bagaimana bisa berbicara dengan Anda? Kaisar Hongling berkata dengan dengusan lembut, jika kamu bukan yang terpilih di surga, bagaimana mungkin para beku biasa memiliki bakatmu? Orang yang dipilih yang disebutkan oleh leluhur adalah seorang biarawan manusia. Anda kebetulan memenuhi titik ini, jika tidak, setelah mengetahui identitas Anda akan terbunuh lama. Hati Landen Sen bergetar, dan dia tidak berharap putri Kaisar Hongling bersembunyi begitu dalam. Ya, Sen adalah yang terpilih. Saya ingin tahu bagaimana Kaisar akan berurusan dengan Sen setelah mengetahui identitas saya. Tanya Landen Sen dengan tenang. Kaisar Hongling mencibir, Anda memiliki kesadaran diri ini. Apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Saya akan membicarakannya nanti. Saya tidak tertarik pada identitas Anda sebagai yang terpilih. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda mendapatkan patriark Baiyan saya. Kekuatan darah iblis dari. Meskipun masalah ini telah diungkap, Landen Sen tidak menyembunyikannya. Dia memberitahu Kaisar Hongling bahwa dia adalah peri roh darah dan bahwa dia telah mendapatkan tubuh Hundred Eyes Demon Lord dari hutan Meishan 10,000 Beasts. Meishan 10.000 hutan binatang. Mungkinkah tuanku dikirim untuk dibunuh oleh Yang Jian? Kulit Kaisar Hongling dan Raja-Raja Wali berubah drastis. Mereka tidak segera berpikir bahwa itu adalah karya 7 tempat suci di Meishan. Setelah semua, budidaya asli Hundred Eyes Demon Lord mencapai Daluo Jinxian. Landen Sen tidak mengatakan bahwa Yuan Hong membunuh Hundred Eyes Demon Lord, tetapi mengatakan dengan acuh tak acuh, kebaikan dan keluhan di dalamnya tidak diketahui oleh Sen. Tapi saya menyerap Sid Hundred Eyes Demon. Mata Raja Iblis, sehingga bisa ditransformasikan menjadi setan setengah mata. Mata emas Eagle King menatap Landen Sen, dan berkata dengan nada kasar, Huang Mao, Anda berpura-pura menjadi patriark saya, apa tujuan Anda? Landen Sen merasakan niat membunuh yang kuat dari mata tajam Eagle King di bawah tekanan. Dijelaskan, Sen datang ke Pansiling untuk pertama kalinya, hanya ingin mendapatkan pohon peri prasejarah baginya untuk mempraktikkan kekuatan supranatural yang besar. Saya mendengar bahwa suku kayu kuno memiliki kayu peri ini, jadi saya menghadiri perjamuan ulang tahun Kaisar sebagai seorang junior, dan ingin mengambil kesempatan untuk menghubungi para biksu dari suku kayu kuno dan meminta petunjuk pada kayu peri. Tanpa diduga, generasi muda melihat bahwa sahabat mereka sebenarnya diberikan kepada Kaisar sebagai hadiah ulang tahun selama jamuan ulang tahun, yaitu Snowland Narcissus yang stigmata dipersembahkan kepada Kaisar. Untuk menyelamatkan seorang teman dekat, Sen hanya bisa berpura-pura sebagai keturunan Raja Setan-Setan. Dari Kaisar dia menipu Snowland Narcissus di tangannya. Begitu dia selesai berbicara, Landen Sen mengulurkan punggung tangan kanannya, dan pola bakung putih muncul di punggung tangannya, memercikkan cahaya putih yang cemerlang. Lan Xianer segera terbang keluar dari punggung tangan Landen Sen, menggigit giginya yang perak, dan membungkuk dan berkata, Kaisar, Bruder Sen berpura-pura menjadi keturunan Raja Setan 100 mata untuk menyelamatkan gadis kecil itu, bukan untuk memeluk Huang Hua. Berbahaya. Jika dia benar-benar jahat, dia tidak akan diam memenangkan begitu banyak sumber daya tanah untuk kuil Huang Hua di Gua Pansi, dan dia juga membagikan buah persik datar dan pohon persik datar. Silakan buka jaringan Kaisar, jangan menghukum saudara Sen. Mata Kaisar merah itu melambai, dan dia berkata dengan dingin, Landen Sen, aku berkata bagaimana kamu membiarkan anggrek salju Daffodil memparasit dirinya sendiri. Ternyata dia adalah kekasih kecilmu. Lan Xianer menurunkan kepalanya, tidak tahu harus menjawab apa, rasa malu muncul di matanya yang indah. Landen Sen tanpa ekspresi berkata, apapun yang dipikirkan Kaisar, apa yang harus dikatakan telah dikatakan. Tentu saja, Sen tidak boleh berpura-pura menjadi keturunan bangsawan yang mulia, tetapi ia juga mengakui bahwa ia memiliki hati nurani yang jelas untuk kuil Huang Hua. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Saya tidak tahu bagaimana Kaisar akan berurusan dengan saya. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen menekan tas penyimpanan di pinggangnya erat-erat. Selama situasinya tidak benar, dia akan mengeluarkan lemari kristal di tas penyimpanan, dan segera membangkitkan kekuatan kehendak Tao Wukong.
Berbicara secara logis, Landen Sen menyamar sebagai keturunan leluhur dan cukup berani. Kaisar Hongling seharusnya membunuhnya untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, identitas putra ini terlalu istimewa, dan ada juga instruksi dalam warisan patriarki. Selain itu, Landen Sen memang membuat banyak kontribusi untuk Huang Huaguan. Sentimen perempuan Hongling dikuat, tapi itu tidak masuk akal. Sulit baginya untuk membuat keputusan untuk sementara waktu, matanya beralih ke orang yang benar-benar pemurnian tulang di sisinya, dan meminta instruksi, Tai Sang Pao, bagaimana menghadapi anak ini, terserah Anda yang memutuskan. Bab 3437, Punish Him. Zhen Bonlian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, baik. Tindakan anak ini tentu saja menjengkelkan, tapi itu tidak membahayakan pandangan Huang Huaku. Aku tidak perlu membuatnya marah. Lupakan saja. Karena leluhur memiliki warisan, tekan implementasi dalam warisan adalah bisa. Landen Sen, anak ini adalah yang dipilih oleh leluhur. Karena dia memiliki warisan leluhur, itu membuktikan bahwa ada pemeliharaan di dunia bawah, dan tidak berlebihan untuk menunggu dia menjadi keturunan leluhur. Jika dia ingin menjadi tuan muda Huang Huaguan saya, dia bisa terus menjadi tuanku dan memberikan semua yang dia layak. Jika dia tidak mau, biarkan dia pergi, dan kamu tidak ingin mempermalukannya lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Hongling dan Raja-Raja Wali menunjukkan keterkejutan. Sikap guru pemurnian tulang terhadap Landen Sen terlalu bagus. Landen Sen juga sedikit linglung. Dia pikir dia akan merobek wajah dan menghadapi hasil terburuknya. Dia tidak berharap bahwa orang sungguhan pemurnian tulang ini tidak hanya membuat masalah bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuka satu mata dan menutup satu mata, dan terus membuat dirinya bunga kuning. Tuhan. Raja-Raja Wali bangkit dari tempat duduknya, dan mengepalkan tinjunya ke arah orang sungguhan pemurnian tulang dengan ekspresi gembira, nenek moyang yang hebat, anak ini, Landen Sen telah mencemari tubuh leluhurku, dan menipu saya untuk menunggu, dengan begitu ceroboh, bagaimana kita bisa? Bisa dibilang oke bagaimana memaafkannya? Kata Bon Refining Reality Man, ini tidak terlalu besar. Jika Patriark ada di sini, dia akan memperlakukan putra ini dengan baik. Lebih baik menikah, biarkan anak laki-laki Landen Sen meninggalkan pohon persik datar dan buah persik datar, dan itu dapat dianggap sebagai permintaan maafnya karena telah menyinggung perasaan Huang Huaguan saya. Untuk mengenai kebaikan dan keluhan lainnya, buat saja hal besar menjadi lebih kecil. Landen Sen akhirnya menghembuskan nafas lega dan berkata dengan penuh syukur, kebaikan besar nenek moyang, generasi muda akan mengingat dalam hati mereka. Kaisar dan Huang Huaguan baik kepada generasi muda. Pohon persik datar dan buah persik datar ini awalnya didedikasikan untuk hal-hal Huang Huaguan. Tentu saja generasi muda bersedia untuk menawarkannya. Melihat bahwa Landen Sen sangat masuk akal, kemarahan Kaisar Hongling sebagian besar lega, tetapi dia masih berkata kepada orang yang pemoles tulang, nenek moyang yang hebat, Hongling merasa sedikit salah. Jangan katakan itu. Untuk menyulitkan Landen Sen, setidaknya dia harus dihukum agar dia tahu seberapa parahnya tidak, jangan sampai dia tidak menganggap kita serius di masa depan. Meskipun ada kebencian dalam kata-kata Kaisar Hongling, dia pada dasarnya memaafkan perilaku Landen Sen. Hanya Raja-Raja Wali yang masih penuh kesal, dan berkata dengan nada gelap terlalu murah untuk menghukum anak ini. Jika Anda benar-benar ingin menghukumnya, maka biarkan saya melakukannya. Kaisar Hongling bertanya dengan acuh tak acuh, Penatua memiliki banyak keluhan. Saya tidak tahu bagaimana Anda ingin menghukum Landen Sen. Jika anak ini dapat bertahan satu pukulan dari saya akan memaafkannya atas semua yang dia lakukan sebelumnya. Mata tajam Ying Wang menatap Landen Sen, nadanya kasar. Hati Landen Sen bergetar dan merasakan krisis yang kuat. Ini. Wajah cantik Lansianer menjadi pucat, Penatua Huang Huaguan ini adalah basis kultivasi awal Tianxian, wilayah yang lebih tinggi dari Landen Sen. Bahkan jika Landen Sen jauh lebih kuat dari para biarawan di alam yang sama, dia mungkin tidak bisa menerima pukulan dari para biarawan abadi. Gadis Kaisar Merah itu mengerutkan kening dan berkata, Penatua Agung itu agak sulit bagi orang lain. Landen Sen tidak dalam tahap awal kultivasi. Hampir tidak mungkin untuk selamat dari pukulanmu. Raja-Raja Wali masih melakukan apa yang dia inginkan, dengan ekspresi suram, Kaisar, kamu dan nenek moyang Maha Guru sangat menyukai anak ini, maka anak ini juga harus membuktikan keunggulannya. Bukankah dia yang terpilih? Jika dia dengan mudah dibunuh olehku, pilihan macam apa? Landen Sen menjernihkan matanya dan berkata dengan keras, oke. Penatua yang agung, generasi muda berjanji akan dipukul olehmu. Jika aku tidak mati, semua keluhanku dengan Huang Huaguan akan terhapus. Bagaimana menurutmu? Berani? Raja Elang menyeringai dan berkata, wah, lelaki tua itu mengatakan kepadamu dengan jelas sebelumnya bahwa aku tidak akan berbelas kasihan. Jika kamu takut, sekarang masih ada kesempatan untuk menengahi dengan Kaisar dan leluhur. Landen Sen tidak mengubah wajahnya, karena generasi muda telah mengatakannya, dia secara alami siap di hatinya dan tidak akan kembali. Baiklah, biarkan aku pergi ke luar kuil.
Raja Elang melambaikan jubahnya, berubah menjadi panah putih dan terbang keluar dari aula. Setelah Landen Sen meletakkan pohon persik datar dan buah persik datar di tangannya, dia mengikuti Raja Elang dan terbang keluar dari aula. Mengetahui bahwa Lansianer tidak dapat mencegahnya, dia terbang kembali ke Landen Sen dengan cemas. Leluhur Agung, ini. Melihat Raja-Raja Wali dan Landen Sen terbang keluar dari aula, Kaisar Hongling tidak bisa menahan cemberut dan memandangi orang yang sebenarnya. Liangu yang asli berkata, biarkan mereka pergi. Kaisar Hongling sangat terjerat dalam hatinya, sejak Zenren Bon Refining baru saja membebaskan Landen Sen dari rasa bersalah, pendapatnya tentang Landen Sen juga berubah 180 derajat. Anak ini kaget menjadi manusia. Jika bisa dipupuk dengan baik, itu benar-benar bisa membuat Huanghua Guan makmur selamanya seperti kata leluhur. Jika Anda mati di sini, itu akan sangat disayangkan. Kaisar Hongling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, khawatir tentang keselamatan Landen Sen di dalam hatinya, dan kemudian terbang keluar dari aula. Pembaca, mohon desak nama pena saya sebaliknya, isi nomor pekerjaan, dan kuasai dinamika pembaruan dan pengaturan plot. Di atas aula Huanghua Guan, Raja-Raja Wali, mengenakan gaun brokat, berdiri di kekosongan dengan kedua tangan ditopang. Landen Sen berdiri di seberangnya, dipisahkan oleh 10.000 meter dari kiri ke kanan, dan suasananya cukup khusyuk. Kaisar Hongling meletakkan lapisan larangan pertahanan di bawah untuk mencegah kekuatan magis dari keduanya menyebar ke kuil Huanghua. Bon Lianjing juga terbang keluar dari aula utama, menginjak awan putih berbentuk lotus, dan menyaksikan pertempuran dengan Kaisar Hongling. Anak Landen Sen, sebaiknya kau bersiap dengan cepat, penatua ini akan segera bertindak. Ying Wang mengeluarkan peringatan yang tajam dan serak kepada Landen Sen, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Langkah ketujuh dari teknik abadi, Jas Giok. Landen Sen tidak berani berpura-pura menjadi besar, dan adalah orang pertama yang menampilkan kekuatan magis dari Jas Giok. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan muncul di seluruh Landen Sen, dan sejumlah besar rune emas mengalir keluar seperti air pasang, berubah menjadi pusaran air keemasan untuk membungkus seluruh tubuh Landen Sen. Banyak rune emas terkondensasi di seluruh tubuh, membentuk baju zirah emas menyilaukan, memancarkan cahaya keemasan gemetar, cantik dan mempesona. Setelah menembus bidang keabadian bumi, kekuatan magis Landen Sen yang ditampilkan oleh Landen Sen tidak hanya meningkatkan kekuatan pertahanannya, tetapi durasi kekuatan magis tidak lagi terbatas. Selama kekuatan spiritual kacau di tubuh Landen Sen sudah cukup, dia selalu bisa mempertahankan bentuk baju zirah emas, yang setara dengan menambahkan perlengkapan pelindung senjata sihir top yang bisa dipakai di tubuhnya. Raja-Raja Wali mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum menyeringai, anak laki-laki Landen Sen, tampaknya orang tua itu meremehkan kemampuanmu. Kekuatan supernatural pertahananmu masih terlihat bagus. Tapi kau ingin menahan serangan orang tua itu dengan keterampilan kasar ini. Kekuatannya adalah delusi. Jika Anda bisa menolaknya, penatua akan tahu nanti. Seharusnya tidak terlambat, tolong minta penatua untuk bergerak. Landen Sen mengeluarkan, tolong, tanpa rendah hati atau sombong. Ying Wang berkata dengan ekspresi dingin, bocah berambut kuning, lelaki tua itu harus melihat apa yang dapat kamu lakukan dan mengambilnya. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan King Eagle mendorong ke langit, dan filamen emas yang lebat tiba-tiba melonjak di telapak tangannya yang tipis, seperti sinar pekat. Jin Hong datang ke dunia. Ketika Raja Elang bergetar, filamen emas di telapak tangannya mengalir keluar seperti banjir. Dalam sekejap, filamen cahaya keemasan menutupi sebagian besar langit, seperti hujan meteor menuju Landen Sen, langit redup, dan bumi berantakan.